Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Amelia dengan NPM 2215071022. Dengan saya, Kalisa Yolanda Udin Rahman dengan NPM 2215071026. Saya Dela Artarita, NPM 2215071028. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, Yaitu bisnis model kanvas dengan produk bisnis e-commerce pakaian online. Langsung saja ke videonya. Apa itu bisnis model kanvas atau BMC? Bisnis model kanvas adalah sebuah kerangka kerja strategis yang divisualisasikan dalam bentuk diagram satu halaman. Kerangka ini digunakan untuk menggambarkan, mendesain, menantang, dan menguji model bisnis suatu organisasi. Dalam buku Osterwalder dan Pickner 2010, Business Model Generation membuat kerangka bisnis model yang berbentuk kanvas dan terdiri dari 9 kotak atau elemen yang saling berkaitan. Elemen tersebut menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan dan mendapat nilai bagi para pelanggannya. Berikut 9 elemen BMC. 1. Customer Segment. 2. Value Proposition. 3. Channels. 4. Customer Relationship. 5. Revenue Streams. 6. Key Resource. 7. Key Activities. 8. Key Partnership. 9. Cost Structure. 1. Customer segment, yakni kelompok orang atau organisasi yang dituju oleh perusahaan untuk dilayani. Jenis-jenisnya pasar terbuka, tidak membedakan segmen pelanggan dan hanya fokus terhadap pelanggannya yang memiliki kebutuhan dan masalah yang sama. Ceruk pasar, target pasarnya hanya melayani segmen pelanggan tertentu. Multi pasar, melayani 2 atau lebih segmen pelanggan yang saling ketergantungan. 2. Value proposition, yakni satu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa tersebut pantas dipilih oleh pelanggan dan keunikan harus menonjol dari pesaing. Yang ketiga, channel, yakni bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan untuk memudahkan pelanggan membeli dan menilai produk. Yang keempat, ada customer relationship, yakni mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan lama. Yang kelima, revenue streams, yakni sumber pendapatan melalui organisasi memperoleh uang dari setiap customer segmen. 6. Key Research, yakni sumber yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasian model bisnis. 7. Key Activities, yakni kegiatan utama yang dilakukan untuk menentukan suatu model bisnis. 8. Key Partnership, yakni mitra kerjasama, pengoperasian organisasi. Kemitraan ini untuk berbagai motif seperti penghematan, pengurangan resiko, dan pembelajaran. 9. Cost Structure, yakni menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya model bisnis ini. Kelebihan dari BMC atau Business Model Canvas sendiri yang pertama yaitu sederhana dan mudah dipahami. Menyajikan model bisnis secara visual dalam satu halaman membuatnya mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu fleksibel dan adaptif. Dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, mulai dari startup hingga perusahaan besar dan bahkan organisasi nirlaba. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu mempercepat proses perencanaan strategis dengan memecah model bisnis menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dan struktur. BMC membantu mempercepat proses perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Kekurangan BMC. Yang pertama yaitu kurang mendalam dalam beberapa aspek karena sifatnya yang ringkas. BMC mungkin tidak menyediakan kedalaman yang cukup dalam menganalisis beberapa aspek bisnis secara detail. Yang kedua yaitu bersifat statis. BMC adalah representasi model bisnis pada suatu titik waktu tertentu. Lingkungan bisnis yang dinamis memerlukan pembaruan dan penyesuaian BMC secara berkala, yang mungkin tidak selalu tercermin secara otomatis. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tidak menggantikan perencanaan bisnis yang lengkap. BMC adalah alat strategis yang berguna, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan dokumen perencanaan bisnis yang lebih rinci dan juga komprehensif. Kesimpulan, jadi Business Model Canvas atau BMC ini adalah sebuah kerangka kerja visual yang ampuh dan fleksibel untuk memahami, mendesain, menganalisis, dan mengkomunikasikan model bisnis suatu organisasi. Dengan memecah bisnis menjadi 9 blok bangunan yang saling terkait, BMC menyediakan pandangan yang holistik dan mudah dipahami tentang bagaimana nilai diciptakan, disampaikan, dan ditangkap. BMC tetap menjadi alat yang sangat berharga bagi berbagai jenis organisasi untuk merumuskan strategi, mendorong inovasi, dan mencapai keberlanjutan bisnis. Penggunaannya secara efektif memerlukan data yang akurat dan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan juga pelanggan. Sekian penjelasan mengenai bisnis model kanvas dari kami. Selanjutnya, kelompok kami ingin memberikan sampel mengenai bisnis model kanvas berupa e-commerce pakaian online. Latar belakang ide bisnis. Perkembangan teknologi digital dan internet telah mengubah lanskap perdagangan secara signifikan, dan salah satu sektor yang mengalami transformasi besar adalah industri pakaian. E-commerce pakaian online muncul sebagai respon terhadap perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengandalkan kemudahan dan efisien dalam berbelanja. Dahulu, konsumen harus mengunjungi toko fisik untuk melihat dan membeli pakaian. Namun kini, dengan adanya platform e-commerce, berbagai pilihan pakaian dari berbagai merek dan penjualan dapat diakses hanya dengan beberapa klik melalui perangkat elektronik. Kemudahan ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam memilih dan membandingkan produk tanpa batasan geografis dan waktu, tetapi juga membuka peluang yang luas bagi para pelaku bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih besar.
Pertumbuhan e-commerce pakaian online juga didorong oleh faktor-faktor seperti perkembangan sistem pembayaran digital yang aman dan terpercaya, serta inovasi dalam strategis pemasaran dan logistik. Fenomena ini terus berkembang pesat, mengubah cara konsumen berinteraksi dengan industri fashion dan menciptakan persaingan yang dinamis di antara para pemain e-commerce. Masalah yang ada. Salah satu tantangan utama dalam e-commerce pakaian online adalah ketidakmampuan konsumen untuk mencoba atau merasakan langsung produk sebelum membeli. Hal ini menimbulkan resiko ketidaksesuaian ukuran, kualitas bahan yang tidak sesuai ekspektasi, atau warna yang terlihat berbeda pada layar perangkat. Masalah lain yang sering dihadapi adalah kurang akuratnya deskripsi produk dan foto yang tidak representatif, yang dapat menyebabkan kekecewaan dan pengembalian barang. Proses pengembalian barang yang rumit dan memakan waktu juga menjadi kendala baik bagi konsumen maupun penjual. Selain itu, masalah kepercayaan dan keamanan transaksi online masih menjadi perhatian, terutama terkait dengan pelindungan data pribadi dan potensi penipuan. Persaingan yang ketat antara platform e-commerce juga menuntut para penjual untuk terus berinovasi dalam hal harga, kualitas produk, dan layanan pelanggan agar dapat menarik dan mempertahankan konsumen. Terakhir, isu logistik dan pengiriman, seperti keterlambatan, biaya pengiriman yang tinggi, dan resiko kerusakan barang selama pengiriman juga menjadi tantangan signifikan dalam operasional e-commerce pakaian online. Solusi dari masalah. Untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian produk, platform e-commerce dapat menyediakan panduan ukuran yang detail dan akurat, dilengkapi dengan foto dan video produk dari berbagai sudut serta zoom kualitas tinggi, dapat membantu konsumen mendapatkan gambaran yang lebih baik. Ulasan dan rating dari pembeli sebelumnya juga sangat krusial dalam memberikan informasi yang jujur dan terpercaya mengenai produk. Guna meminimalkan masalah pengembalian barang, penjual perlu memastikan deskripsi produk yang jelas dan informatif, termasuk detail bahan, ukuran, dan perawatan. Kebijakan pengembalian yang mudah dan transparan dengan opsi pengembalian dan penukaran yang fleksibel dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Investasi dalam kualitas foto dan video produk yang profesional dan representatif juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan transaksi. Platform e-commerce harus menggunakan sistem pembayaran yang aman dan terenkripsi, serta memiliki kebijakan privasi yang jelas untuk melindungi data konsumen. Verifikasi penjual dan produk juga sangat membangun rasa aman bagi pembeli. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, penjual perlu fokus pada diferensiasi produk, menawarkan kualitas yang baik, memberikan layanan pelanggan yang responsif dan personal, serta memanfaatkan strategi pemasaran digital yang efektif. Program loyalitas dan promosi menarik juga dapat membantu mempertahankan pelanggan. Terakhir, untuk mengatasi masalah logistik, kerjasama dengan penyedia layanan pengiriman yang terpercaya dan efisien sangat penting. Memberikan opsi pengiriman yang beragam, informasi pelacakan yang akurat, serta pengemasan yang aman dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Pertimbangkan juga opsi pengiriman gratis dengan syarat tertentu untuk menarik lebih banyak pembeli. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.